Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam sukacita Paskah, kita merayakan kehidupan baru bersama dengan Tuhan yang bangkit. Dalam bacaan kitab suci hari ini, kata baru muncul beberapa kali. Kitab Wahyu dalam bacaan yang kedua berbicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dalam Injil, Yesus berbicara tentang perintah baru, yakni perintah untuk saling mengasihi. Perayaan Paskah adalah tentang kehidupan baru dari Tuhan dan untuk kita. Saudara-saudari sekalian, hidup baru dalam Kristus adalah suatu rahmat yang istimewa bagi kita, yang dapat datang dalam kehidupan kita pada awal atau di kemudian hari. Kita bisa bercermin pada pengalaman para orang suci tentang hidup baru dalam Kristus. Mereka bahkan menemukannya setelah melewati masa kelam atau gelap. Misalnya, Santo Agustinus. Dia mengenal Kristus pada usia 31 tahun. Sebelumnya ia tidak percaya kepada Tuhan. Ia nakal dan bandel. Namun berkat doa ibunya Monica yang begitu tekun selama 17 tahun, Agustinus bertobat dan menerima hidup baru. Agustinus mendengarkan suara Tuhan melalui suara seorang anak kecil yang berkata, "Tole lege," ambil dan baca. Atau seorang kudus yang lain, yaitu Santo Yohanes dari Salib. Dia adalah seorang pembaru Ordo Karmel bersama Santa Teresia dari Avila pada abad ke-16. Ia mengalami malam kelam jiwa sebelum ia menemukan hidup baru yang bercahaya. Ia mengungkapkan pengalaman gelapnya ini dalam salah satu karya besarnya, The Dark Night of the Soul, atau Malam Kelam Jiwa. Atau seorang kudus lain yang sangat kita kenal, yaitu Santa Teresia dari Kalkuta. Ia bergumul dengan malam gelap jiwanya. Ada saat-saat ia merasa Allah tidak hadir dalam hidupnya. Ia berkata kepada Tuhan, "Ya Allahku, berapa lama lagi Engkau menjauh daripadaku? Aku merindukanmu. Aku berseru, aku berpegang padamu. Aku menginginkan Engkau, namun tak ada jawaban sama sekali. Ketika aku mencoba untuk memikirkan surga, namun yang ada hanyalah kehampaan semata, dan malahan pemikiran itu berbalik menyerang jiwaku seperti pisau yang tajam." Saudara-saudari yang terkasih, di satu sisi mereka dan orang-orang suci lainnya mempunyai suatu kerinduan yang begitu mendalam akan Tuhan. Namun di sisi lain, mereka mengalami kegelapan. Mereka merasa seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Dan tentu ini menimbulkan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Namun, pengalaman mereka ini juga menghantar mereka untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan mereka menyerahkan hidup seutuhnya demi melaksanakan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman gelap ini menghantar mereka untuk mengalami hidup baru bersama dengan Tuhan melalui pertobatan. Pertobatan adalah suatu perubahan radikal dalam cara memandang dan menentukan prioritas-prioritas dalam kehidupan. Itu semua berarti sikap-sikap yang baru, nilai-nilai yang baru, standar-standar baru dalam berelasi dengan Tuhan dan sesama, serta dengan lingkungan dimanapun mereka berada. Hidup baru dalam Kristus adalah suatu panggilan untuk
mengasihi atau mencintai, a vocation to love. Dalam Injil hari ini, Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, tetapi untuk mengasihi mereka seperti Tuhan telah mengasihi kita. Karena memang Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita manusia. Dia telah terlebih dahulu memberikan contoh dan teladan untuk berbuat yang sama. Disinilah kebaruan dari perintah cinta kasih-Nya, yaitu untuk mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi harus ada sesuatu yang lebih. Bukan hanya kita sekedar mengasihi biasa-biasa saja, tapi mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih, cinta yang ditunjukkan oleh Tuhan itulah yang biasa kita sebut agape. Suatu cinta yang mau menjangkau orang-orang lain. Cinta yang mau mendahulukan kepentingan orang lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka. Inilah contoh yang diteladankan oleh Yesus sendiri ketika Ia mengampuni orang-orang berdosa, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, memedulikan mereka yang lapar dan yang terbelenggu oleh beban-beban kehidupan. Yesus tidak hanya menunjukkan suatu cinta yang universal, yaitu mengasihi semua orang siapa saja, tetapi Dia juga menunjukkan suatu cinta yang preferensial, yaitu memberi perhatian kepada mereka yang kecil, menderita, terbelenggu, dan bahkan mencintai musuh-musuh. Demikian saudara-saudari yang terkasih, cinta dalam arti agape ini tidak mengenal skala prioritas atau urut-urutan. Siapa yang pertama saya cintai? Keluarga, komunitas, saudara-saudara sewarga, setanah air, senegara, baru kemudian orang-orang lain. Agape adalah cara Allah untuk mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Inilah panggilan kita untuk mengasihi. Inilah bahasa baru bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Namun ini bukan hanya suatu bahasa biasa atau sekedar kata, tapi sesuatu yang berdaya dan disertai tindakan yang nyata. Kardinal Robert Prevost, sekarang Paus Leo ke-14, pernah berkata, Yesus tidak meminta kita untuk mengurutkan cinta kita kepada sesama. Kasih yang Yesus mintakan dari kita adalah suatu kasih yang mencerminkan kasih-Nya kepada kita manusia. Suatu kasih yang tanpa batas dan tidak bersyarat, tidak membeda-bedakan, suatu kasih yang setia dan tetap. Itulah kasih yang kekal dari Allah. Nabi Yeremia menegaskan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami rahmat dan keberanian untuk mengasihi sesama, seperti Engkau telah mengasihi kami, khususnya untuk mengasihi mereka yang tidak dapat membalasnya, dan mereka yang sulit untuk mengasihi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.